Tapi Pun. Iya Pun. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Jawa Ekam. Kali ini kita ada di Kabupaten Waikanan di Kecamatan Kasui di Desa Karanglantang. Sengaja hadir di Waikanan jauh-jauh untuk melihat potensi yang ada di Waikanan. Sudah ada di depan kita Bapak Zulkifli dari Kasui membawa produk UMKM-nya bernama Kupis KWT Sebaya. Nah, kita coba ngobrol apa sih produk UMKM yang beliau bawa. Apa kabar Pak? Baik, Baik. Gimana nih selama pandemi COVID-19? Apa menjadi pejuang rebahan? Ya normal-normal aja. Karena kan ini kan musibah nasional ya, internasional Iya. kan. Jadi kita ikutin anjuran pemerintah, Iya. protokol kesehatan, jangan panik dan tetap enjoy. Enjoy. Nah, beliau ini adalah kepala kampung ya Pak ya? Ya. Wah, Betul. kepala kampung dan beliau juga adalah pengusaha. Nah, kita tanya-tanya nih Pak. Ya, siap. Apa sih Kupis KWT Sebaya ini? Oke, jadi begini Mbak. Sebelum saya bicara tentang produk, tentu saya akan kelas balik sedikit tentang berdirinya ataupun keluarnya produk Kupis KWT Sebaya ini. Ya. Jadi dari namanya ini ada nilainya nih. Oh ya. Jadi ada apa ya? Ada filosofinya? Ya, jadi kalau bahasa inteleknya itu kan kedaerahannya ada timbul di sini. Oh ya. Ya, jadi kupis itu kalau idealnya kan kopi ya. Kupi. Tapi ini kita kupi. Nah, Kupi. karena ini bertolak dari bahasa asli orang-orang yang memproduksi ini. Jadi kita ini asli dari Sumatera Selatan. Oh, Sumsel, Oku. Jemu ugan. Oh, Nah. jelma Oku. Iya. Nah, jadi kalau orang Ogan itu bukan kopi tapi kupi. Kupi. Nah, dikasih S-nya itu Sebaya. Sebaya. Kebetulan dia ini berdomisilinya di Dusun Sebaya, Kampung Karanglantang, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Kabupaten Waikanan. Nah, Ini ada putri malunya? Putri Malu ini kita mengadopsi dari ikonnya Waikanan. Oh, ikonnya Waikanan. Ya, jadi masih kita. Apakah produknya juga dari kopinya dari petani di Putri Malu? Oh, tidak. Oh, tidak. Ya, justru kita ini bahan bakunya kita ambil dari, karena kan ini kan KWT itu kan kelompok wanita tani. Oh. Dari anggota itu tadi. Iya, petaninya wanita. Iya. Atau yang memproduksi. Yang memproduksi wanita. Jadi kembali ke kilas balik tadi. Awalnya itu kan saya selaku kepala kampung di 2018 itu ada program inovasi desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat UNES. Ketika itu kita bincang dengan aparatur apa yang mau kita angkat produk kita selaku inovasi. Selaku inovasinya. Nah, kita lihat di sekitar kita yang gampang gitu ya, yang gampang kita dapat yang kita olah yaitu adalah kopi. Kopi. Oh, potensinya lebih Iya. besar kopi. Karena kopi ini udah turun temurun dari nenek moyang itu sudah ada. Nah, sehingga waktu itu kita cetuskan bahwa kita bulat produksi kopi. Nah, kebetulan karena saya juga mantan ketua kelompok tani sebelum jadi kepala kampung kan, jadi saya konsen di kelompok tani. Jadi kita berdayakan kelompok wanita taninya. Kelompok wanita. Nah, kemudian di backup oleh BPL. Jadi ini bapaknya wanita ya? Kelompok wanita tani. Iya kan ini tuh. Bapaknya wanita tani itu. Kita kan backup dari belakang. Iya. Nah, jadi kembali ke masalah KWT ini, kupis kita ini, semua ini bisa berjalan sampai sekarang karena kita di backup penuh oleh pemerintahan Kabupaten Waikanan. Mantap. Baik itu dinas pertanian, dinas perkebunan, kemudian ada perizinan, termasuk koperasi. Nah, karena KWT Sebaya ini juga sudah merupakan sudah berbadan hukum juga ikut koperasi. Nah, jadi alhamdulillah berkat binaan dari dinas dan kesungguhan daripada anggota kelompok wanita tani ini, sehingga
kita bisa menghasilkan sebuah produk kopi Sebaya yang asli petik merah. Yang asli petik merah. Beda. Ada beda ya? Beda. Ada beda. Apa tuh bedanya yang membedakan kopi petik merah dengan kopi biasa? Jadi kopi petik merah ini kan kita ambil dari kopi-kopi yang benar-benar sudah matang. Dari batang. Dari batangnya sudah merah ya. Iya. Jadi begitu diambil itu pun kita sortir kembali. Jadi kita rendam. Kalau yang ngapung istilahnya kan, itu berarti pasti kopi itu udah ada cacatnya. Oh ya. Nah, yang ngapung itu kita geser, kita tinggalkan, kita ambil yang ngerendam, yang rendam. Itu berarti yang bagus. Ya, kadar airnya masih tinggi ya. Kemudian dia utuh istilahnya. Iya. Habis itu kan kita jemur, kemudian sudah kering, kita giling kering, dapatlah green bean. Ya, itu kan. Jadi inilah yang kita olah, karena kalau kopi racuk kan, kalau apa tuh kopi racuk? kopi racuk itu kan yang mentah, yang apa? Asalan lah maksudnya. Asalan. Kopi asalan. Oh itu baru ketemu lagi nih. Kopi racuk namanya. Iya, kopi racuk kan. Jadi rasanya jelas ya racuk juga. Oh iya. Karena Racuk juga. karena kopi yang masih mentah itu yang jelas cita rasa kopinya beda dengan yang sudah matang. Gitu kan. Jadi kalau yang sudah matang itu benar-benar di samping secara untuk kesehatannya, cita rasa nikmatnya jelas beda. Jelas beda ya. Yang jelas kenapa kita petik merah? Karena selama ini para petani ini kan kalau jual asalan kan harganya gimana harga tengkulak. Oh iya, Iya. ada tengkulak. Oh, nyekek ya kalau Iya, tengkulak ya. jadi nggak naik-naik. Nggak naik-naik. Nah, jadi dengan petik merah ini alhamdulillah yang harga pasaran biasanya 18.000, paling mahal 20.000, kita sudah berani beli di atas 25. Di atas 25. Iya, green bean itu. Ini ya, apa namanya, dalam bahan mentahnya itu ya? Kopi mentahnya Iya, itu tapi ya? sudah Yang kering. udah kering ya. Kering. Udah di- Nah, jadi dengan demikian kan bisa meningkatkan penghasilan. ya, hampir. Di samping itu hasil pasca panen ini juga dengan kita olah jadi bubuk itu juga kan dapat nilai tambah. Dapat nilai tambah ya. Iya, bagi pengrajin itu kan mendapatkan hasil. Nah, disinilah misi kita selaku kepala kampung itu gimana untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Petani ya. untuk mencapai kesejahteraan itu tadi kan. Nah, kita naikkanlah inovasi desa kita ini yaitu berupa kopi bubuk. Kopi bubuk. Ya, tujuannya mulia ya guys, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Iya. Nah, para petaninya ini yang memproduksi dan petaninya sama-sama di daerah Iya. Karanglantang ya? Iya. Oh ya, potensi yang ada di Karanglantang ya. Sebaya itu apa Pak? Sebaya kalau bahas ini sebenarnya mengadopsi dari nama yang ada di Sumatera Selatan di Obo. Di sana ada yang nama Dusun Sebaya. Dan dulu para sesepuh kami mungkin udah di atas bapak kakek lah ya, merantau ke Lampung. Jadi bikin kampung, bikin pedukuhan dengan membawa nama yang ada di daerah Sumatera Selatan. Sebaya itu kan kalau bahasa nasionalnya kan sama. Sama ya, iya. Kalau namanya KWT, kelompok wanita tani, Ya. ada berapa? Nah, Apa jadi, seluruh? enggak. Jadi di Karanglantang itu ada kelompok tani itu bapak-bapak, ada KWT. Oh gitu. Jadi kalau kelompok tani bapak-bapaknya itu ada sekisaran 10 kelompok tani. Kalau KWT ini sudah berdiri 3. Tiga. Tiga. Memproduksi semua kopi ini atau beda-beda? Oh. Jadi KWT Sebaya ini memang dari awal yang konsisten istilahnya Di bidang kopi. di bidang kopi dan juga dia bergerak di bidang pemanfaatan lahan kosong. Jadi kalau di program hutan pangan itu yang namanya KFPL. Jadi manfaatkan tanaman Lahan yang ada ya. depan rumah ditanamin sayuran. Dulu itu seingat saya itu lada ya di Ya. Waitangan ini. Itu kemana tuh ladanya? Nah, Ya? ini bicara Karanglantang sebenarnya kalau dulunya tuh justru kita tuh lumbung lada. Ya. Di era 80, 90-an, waktu saya masih kecil. Di sana tuh justru lumbung lada. Jadi seiring dengan waktu karena perubahan cuaca, nah, kemudian lada ini
Mati. agak susah dibudidayakan. Oh. Jadi banyak mati sehingga akhirnya kebun itu kan ada yang ditanamin karet. Nah, tapi kalau kopi ini dia tetap konsisten. Tetap konsisten ya, iya, kopi tetap konsisten. Iya, karena saya ingat dulu, saya kan sempat lahir di sini. Saya lahir di Gunung Labuhan. Oh, Iya. Gunung Labuhan memang udang lada Lada, juga. iya seingat saya pernah ngambilin lada itu pada mana ladanya ini kan tanah lada. Kok hilang ladanya. Iya, itu tapi potensi tetap ada ya. Itu potensi lebih banyak kopi, tetapi lada sudah mulai ditinggalkan atau hari ini Sebenarnya udah ada lagi. masih ada, cuman ya. mungkin persentasenya memang sudah jauh. Ya. Saya melihat ada kopi yang plus peppermint dan uniknya ada tulisan Unila nih. Nah, ini gimana ceritanya kok bisa Oke, ini? gini ya, mana? Coba. Ini. Jadi di tahun 2019 kemarin, karena kita ini binaan dinas, jadi waktu itu ada program pengabdian dari Universitas Lampung. Jadi KKN itu ya? Bukan? enggak, dari dosen-dosennya nih. Oh, dosen-dosennya. Nah, jadi ada program nasional yang dilimpahkan ke universitas untuk mengabdi ke kampung. Dosennya ya, bukan iya, mahasiswanya. bukan, Oh, dosennya. gitu ya. Jadi waktu itu kita ditawar oleh dinas, coba-coba kita ikut daftar. Kita bikin proposal, diajukan, dan waktu itu kita bersaing dengan banyak kelompok lain dari semua kabupaten. Termasuk Waikanan ini mengirim dua utusan. Ya, dari Waradatu itu produksi limbah kalau nggak salah atau pupuk. Nah, kita Kopi Sebaya. Dan alhamdulillah kita dipanggil ke Unila, diinterview, dan alhamdulillah kita yang dipilih ya. Dipilih. Ada pelatihannya mungkin ya Pak ya? Oh ya, nah jadi bicara Kupis ini memang belum begitu memasyarakat mungkin ya untuk Waikanan khususnya, karena saya lihat kawan-kawan UMKM ini kan rata-rata kopi original ini, ya, jadi masuk kopi original. Sementara ini kita ditawarkan oleh kawan-kawan dari Unila untuk membuat kopi bubuk herbal. Nah, dengan rasa peppermint. Nah, jadi untuk menemukan rasa peppermint ini tentu ada takarannya. Dan inilah tugas dari kawan-kawan dari Unila ini, mengadakan pelatihan di tempat kita, dan mereka turun langsung di rumah produksi kita. Ini langsung dari daunnya atau ada? Enggak, sudah diolah, sudah diolah bubuk. Ya? Jadi itu ada dua macam, Mbak. Jadi ada yang bubuk, ada yang cair. Ada yang cair? Ya, yang cair itu sudah dalam bentuk dicampurkan kopi, dengan kopi yang green bean yang sudah disangrai. Itu dicampur di situ, direndam, nanti dikeringkan, ditiriskan, setelah itu baru digiling. Kalau yang bubuk itu kopi ini kita giling bubuk dulu, baru kita campurkan aduk. Nah, iya. jadi bicara manfaatnya, kopi apa? herbal ini sebenarnya justru untuk menghangatkan badan dan juga untuk kesehatan, apalagi di era COVID ya. COVID-19 Ini justru ini bisa menangkal. Ya, karena kan menghangatkan kerongkongan, menghangatkan tubuh. Peppermint. Ya, rasa Min peppermint. di mana gitu? Iya. Nanti kita wajib coba guys. Ya. Ini ada manfaatnya guys. Nah, kita coba tanya ini. Manfaatnya apa nih? Jadi ini kan ada kalau kata ahli sih apa ya, yang terkandung dalam kopi itu kan Kafein katanya. Ya, kalau kan bukan ahlinya saya. Tapi yang jelas ini kan sudah konsumsi dunia kopi. Menyegarkan kalau kata Sudah saya. mendunia. Saya nggak tahu apa manfaat begitu, jelas ada. Karena saya sendiri merasakan. Tapi sebelum kopi petik merah, saya itu sebenarnya nggak ngopi, Mbak. Oh ya? Kalau ngopi itu kembung. Kembung, kayak mau masuk angin gitu. Iya, saya pernah itu karena airnya nggak panas. Hati saya itu. Tapi setelah petik merah, kok perasaan enggak gitu. Oh gitu ya. Walaupun habis segelas, 2 gelas, nggak apa-apa. Rasanya lebih pekat atau lebih yang membedakan kopi asalan itu? Jadi ada kenikmatan tersendiri dalam kopi itu. Jadi kita bisa merasakan nikmatnya kopi itu, terus dengan ke tubuh itu langsung itu. ada reaksi gitu. Ini berpengaruh nggak di apa namanya, kan katanya kalau
abis minum kopi nggak bisa tidur. Itu ada nggak itu pengaruh? Apa itu hanya sugesti Itu aja? sebenarnya tinggal apa ya? Tingkat ngopinya. Kalau habis 5-6 gelas ya wajar lah. Nggak bisa ngomongin juga, guys. 5-6 gelas, gimana tuh rugi juga. Jadi overdosis lah. Oh, lupa dong. Untuk promosi pemasarannya nih, untuk pemasaran Iya. sudah sampai mana saja nih kopi KWT ini? Ya, alhamdulillah karena kita ini binaan dinas. Mm-hmm. Jadi dinas itu setiap ada kegiatan kunjungan ataupun ada tamu, dia nggak mau mengambil memberi oleh-oleh atau segala itu dari kopi yang lain. Oh, Kopi udah kita yang dipilih. di backup sekali ya. Iya, nah, alhamdulillah Pemerintah. khususnya ini kepada kawan-kawan dari Pemda ya, Dinas Pertanian khususnya Pak Sekdim kita, Pak Disko Rofiki. Perindak mungkin ya. Ya, Pak Rofiki ini memang benar-benar dia backup. Fokus ya, backup benar. Jadi di sini kan kelihatan bahwa Pemda Waikana itu nggak main-main. Iya, saya juga dengar isunya bahwa Kabupaten Waikanan ini sekarang sedang menggalakkan UMKM yang Iya. ada, disupport habis. Iya. Ya, ini salah satu contoh kabupaten lain harus tiru Waikanan. Iya. Kalau mau pesan misalnya yang dari jauh-jauh mau pesan kemana nih? Kita kan ada nomor WA. Nomor WA. Nanti ditulis di deskripsi ya guys. Ya, ada nomor WA. Ya, ada WA. Nanti kita belum bikin apa ya? Website. kedainya website. Kedai ada kedai belum ya? Belum. Kita berada di rumah produksi. Rumah produksinya ya. Oh iya. Pak Zul, hari ini para UMKM itu pada terdampak COVID-19 itu sudah banyak ya. Ada yang terpuruk, ada yang menangis di pojokan ya kan, gara-gara COVID-19 ini. Mungkin Pak Jul bisa memberikan motivasi untuk para pelaku UMKM untuk survive. Ya. Jadi begini ya. Kita dalam menghadapi kondisi seperti sekarang ini memang kita tidak bisa samakan dengan kondisi normal. Jadi kalau tadinya kita punya target harus sekian penjualan produksi, mungkin sekarang kita agak ngerem. Tapi bukan berarti kita langsung pesimis, langsung berhenti memproduksi, ya itu nggak boleh juga. Ya, apapun namanya kopi itu ada pasar itu sendiri, ya. Jadi kita juga jangan terpengaruh dengan punya sebelah, misalnya sebelahnya udah gini-gini, ya biarlah. Karena kita punya pasar sendiri dan penikmat kopi itu dia tergantung rasa lidahnya. Nah, ada yang nggak mau kami tahunya kopi ini lah, gitu kan. Tahunya kupis dah. Tahunya kupis deh. Iya. Pokoknya kalau mau ngopi pakai kupis deh. Itu. Dari KWT Sebaya loh. Iya. Iya. Memang sekarang ini para pelaku UMKM sedang terjebak tidak sengaja di COVID-19, tapi tetap harus survive. COVID-19 ini hanya gerimis guys, bukan badai. Iya kan? Nah, sebagai kepala kampung nih, melihat potensi yang ada di Waikanan kan, yang ada di Karalantan kan bukan hanya kopi ya, mungkin ada wisatanya. Apa sih ada wisata yang ada di sana, Pak? Oke, nah jadi ini juga salah satu dari inovasi desa kita, ya, Desa Karalantan, karena kita sudah punya produk unggulan, salah satu inovasi desa kita. Nah, alangkah baiknya produk ini kita sundingkan dengan pariwisata. Iya. Karena salah satu kegiatan yang istilahnya bisa mendongkrak perekonomian itu adalah wisata. Sekarang ini wisata dan UMKM. Karena wisata ini kadang-kadang itu nggak perlu kita modal besar, tinggal kemauan masyarakat dengan melihat potensi alam yang ada. Seperti Karalantan, desa Karalantan ini dilintasi oleh sungai yang namanya Sungai Umpu, sepanjang hampir 3 kilo. Ya, kenapa tidak kita manfaatkan ini sungai? Kita dianugerahi Allah Ta'ala sumber daya air yang tiap detik lewat. Di samping kita ambil ikannya, tapi kita bisa memanfaatkan ini jadi tempat wisata. Salah satunya nanti Arum Jeram. Oh, sudah ada Arum Jeram. Udah Iya. berapa itu, Pak? Jadi dulu sudah pernah kita coba Arum Jeram ini di tahun 2019 kalau nggak salah. Tatkala ada KKN Unila. Jadi anak-anak Unila ini kita ajak menjajal lintasan kita. Dan menurut mereka cukup lumayan. Walaupun ekstrim. Cukup lumayan ekstrim. Nah, jadi rencana ke depan kita sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten
dari kita dulu. Ya, dari masyarakatnya dulu kita backup dulu supaya mereka ada keinginan, ada kesiapan untuk membangkitkan pariwisata ini. Karena salah satu kelebihan Kampung Karanglantang ini jarak tempuh dari jalan nasional ke kampung kita itu nggak sampai 10 kilo. Oh, berapa menit itu jam? Paling 15 menit. Oh, dan jalannya mobil sudah sampai dah. dekat Nggak ada banget. hambatan. Nah, itu. Iya, nggak jauh. Ya, jadi ini kan harus kita manfaatkan ya Iya, seperti ini. harus potensi karena kalau sudah Arum Jeram itu salah satu ini destinasi wisata untuk para petualang. Ya. Iya, itu keren banget itu. Harus di udah berjalan belum? Kita baru pembentukan Ya, harusnya dari ya. pokok sadar wisata. Nah, ini nanti kalau semua sudah berjalan, tatkala mereka habis ikut Arum Jeram, kita suguhkan kopi, pulang bisa bawa kopi. Pulang bawa kopi. Nah, produksi ikannya juga lumayan banyak nih. Oh iya. Iya. Salah satu lintasan sungai yang masih kita pertahankan keasliannya ini Kampung Karanglantang. Jadi pernah kita dapat peringkat ketiga se-Provinsi Lampung. Bahwa kita memang menjaga keaslian sumber daya kita. Jadi di situ tidak diperbolehkan kalau mengambil ikan itu menggunakan racun atau potas, kemudian menggunakan setrum. Itu kita jaga betul. Kalau ada masyarakat di luar kampung atau yang dalam kampung yang melaksanakan kegiatan demikian, siapapun yang ketemu itu langsung dicegah. Oh enggak nangkap, cegah aja. Ya cegah. Kalau memang tidak bisa diperingatkan, Tangkap. lapor ke Babin Kaptimas. Iya, nggak boleh guys, Iya. kasihan itu ikan-ikan. Jadi nanti di samping Arum Jeram, kita juga ini lagi kemarin alhamdulillah ditawarin juga dari Dinas Perkebunan. Ada salah satu program dari pusat itu agrowisata namanya. Agrowisata, wah apa itu? Jadi agrowisata ini wisata yang menyajikan tanaman khas Waikanan, khususnya tanaman keras yaitu kopi dan lada. Nah, kembali karena kita punya potensi kopi, lada, nanti di samping orang menikmatin pasca panennya, metik kopi. nah iya. kalau ada yang mau belajarnya teh kopi, atau ingin tahu nanam lada itu seperti apa, datang ke Karanglantang. datang ke Karanglantang. Datang ke Apalagi kalau pas musim Oh iya. bisa naik tangga, muter lada. Bisa muncul lada. Iya, saya Iya. pernah itu, Pak. Kangen Pernah? banget pernah waktu itu. Tapi udah waktu saya kecil banget, makanya saya ingat kue kanan itu lada loh. Iya. Makanya kopi, wah ini sudah karena kopi ini kan di daerah kabupaten lain yang dikenal kan. Ternyata sekarang kue kanan UMKM-nya pada kopi semua. Hebat. Pokoknya untuk kabupaten lain contoh kue kanan. Mantap. Mantap. Ya artinya Waikanan daerah Karanglantang mempunyai potensi yang sangat besar ya, selain produk UMKM-nya itu ada untuk wisatanya siap bagi masyarakat yang ingin datang ke Waikanan, ada potensi wisata alam Arum Jeram dan agrowisata kopi dan lada. Yang pengen petik kopi, petik lada, datang ke Karanglantang. Siap. Ya, siap. Terima kasih Pak Zulkifli sudah bersedia untuk berbincang-bincang mengenai kampung Karanglantangnya. Semoga apa yang dilakukan oleh Pak Zulkifli bersama kelompok-kelompok wanita tani dan kelompok laki-lakinya ya, nanti yang laki marah lagi nggak disebut, ya kan, menjadi lebih sukses, maju, dan yang pasti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Novelia Yusin Sanggem bersama Pak Zulkifli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.